apa sih ciri-ciri dan tanda-tanda ahlul jannah itu, dan siapa mereka semua. Allah dalam surat Al-Mu'minun menjelaskan kepada kita semua, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Tanda pertama orang ahlul jannah adalah orang yang senantiasa dalam ibadah sholatnya kepada Allah itu bisa wusul, bisa hadir, bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sholatnya itu tidak tolak-toleh, sehingga ada satu hadisnya Rasulullah SAW, ketika seorang sholat lalu dia masih menoleh, jika ada pikiran-pikiran yang lain, pikirannya ikut serta dalam sholatnya. Bahkan di riwayat itu disebutkan ketika dia masih memegang-megang jenggotnya, sesungguhnya dia sedang tidak hadir bersama Allah. Sesungguhnya dia sedang tidak khusyuk kepada Allah. Artinya jaminan pertama ahlul jannah adalah ketika sholat seseorang itu betul-betul bisa berkomunikasi dengan Allah. Bukankah kehusukan itu ada tingkatannya ya? Persis. Makanya ketika orang sudah bisa usul, dia akan bisa merasakan kenikmatan yang efeknya adalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang khusyuk, indikasi sederhananya adalah ketika setelah selesai sholat, dalam kehidupan sehari-hari, sosial dan kemasyarakatan maupun dalam kehidupan politiknya, dia akan mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Baik. Nah, itu pertama. Yang kedua, ini biar tuntas. Orang yang senantiasa mampu menjaga dirinya, menjauhi perilaku-perilaku yang lalai, perilaku-perilaku yang lalai, yang tidak penting, yang tidak perlu. Yang tidak bermanfaat ya? Tidak bermanfaat. Kehidupannya selalu dibangun dalam kerangka kemanfaatan demi kemanfaatan. Nah, seperti Pak Dokter kita, yang menjadi anggota parlemen, tentu ini ajang untuk bermanfaat dan mazra'atul akhirat yang luar biasa. Maka tanda kedua dari ahlul jannah adalah orang yang hidupnya senantiasa diisi untuk menebar kemaslahatan, kebaikan, dan mengisi waktu untuk beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Ingat, setiap kita diperintah oleh Allah untuk taqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah, selalu kaitannya adalah amal sosial. Jadi aqimus sholat wa atuz zakat. Orang kalau hanya sholat tapi tidak zakat, layak milu imanuhum, tidak berimannya itu sempurna betul. Dan kenapa digandengkan demikian? Karena memang keimanan itu harus dua sisi. Tidak bisa orang ngaku paling iman, paling hebat kalau dia hanya sholat, zikir dalam ruangan, lalu mereka merasa ahlul jannah. Begitu juga tidak boleh orang mengatakan nggak penting itu sholat, nggak penting itu zikir, nggak penting baca kebaikan, buat baik, nggak bisa. Dua hal inilah yang kemudian harus diikatkan secara kuat dan berkelindan. Nah, contoh terbaiknya siapa? Rasulullah. Rasulullah kalau sudah waktunya sholat, nggak ada yang bisa mengalahkan hebat dan kuatnya Rasulullah dalam sholat, berdoa, berzikir kepada Allah. Tapi ketika Rasulullah melakukan tugas-tugas sosial kemasyarakatan, tidak ada yang lebih hebat dari Rasulullah. Adil, menebar kebaikan, kemaslahatan, mengajari orang untuk berbuat baik, sekaligus beliau mencontohkan sendiri untuk memulai berbuat baik. Nah, disitulah makna dari alladzina hum lizzakati fa'ilun. Itu adalah konteksnya kehidupan kita sudah begitu dimurahkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah. Kita diberikan nikmat, tapi di bagian nikmat-nikmat yang Allah berikan itu ada hakun lis-sa'ili wal mahrum. Ada haknya orang-orang yang meminta-minta, ada haknya orang-orang miskin, fakir, yatim, dan lain sebagainya. Yang itu harus kita berikan. Karena hukum dari zakat itu wajib. Kalau orang sudah kaya, sudah diberikan kekuatan oleh Allah berupa rezeki yang banyak, tapi dia nggak bayar zakat, sungguh zalim hidupnya. Bahkan bisa dihukum kafir kalau dia sudah betul-betul menolak membayar zakat. Itu kriteria yang ketiga. Jadi jangan berpikir kalau sudah ahli ibadah lalu kemudian dia tidak bayar zakat, merasa bahwa nanti saya juga masuk surga. No. Yang keempat, orang yang mau menjaga farjinya. Nah, ini godaan banyak orang, termasuk politisi, termasuk pengusaha dan banyak. Karena biasanya orang kalau nggak punya duit sih mungkin masih bisa nahan, Pak. Apa yang mau dipakai? Tapi kalau sudah kaya, sudah duitnya banyak, setiap orang bakal mendekat. Udah nggak peduli mau tua mau muda, kalau sudah orangnya lihat naik mobilnya mewah, pasti mereka akan berebut.
Nah, orang yang mampu menjaga farjinya, walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Itulah salah satu dari tanda-tanda ahlul jannah. Yang kelima, ini yang penting, ya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Nah, ini tugasnya Pak Kampung, tugasnya Presiden, Gubernur, Bupati, dan seluruh pemimpin yang ada di atas muka bumi ini. Para pemirsa di seluruh tanah air yang dirahmati Allah, yang kelima ini sesungguhnya yang sering dilalaikan. Jangan lupa bahwa orang-orang yang telah mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dan orang-orang yang bisa mendelivery amanah itu dengan baik, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ra'un itu artinya menjaga, menyampaikan, menunaikan dengan baik. Itulah salah satu tanda dan isyarat dari Allah yang dia akan menjadi ahlul jannah. Baik, siapa mereka itu? Ya, kita pertama. Karena amanah itu ada 4. Pertama, amanah kita terkait dengan hak kita dan kewajiban kita kepada Allah. Kita sholat, ibadah mahdoh kata beliau tadi. Kita terkait dengan seluruh aktivitas yang itu nilainya ibadah. Yang kedua, amanah kita sesama manusia. Bagaimana kita berkaitan dengan sesama manusia? Saya berhubungan dengan Pak Tanto, saya berhubungan dengan Pak Ustadz. Dan termasuk amanah ketika saya dijadikan anggota parlemen oleh rakyat yang memilih, atau kita dipilih menjadi bupati sampai menjadi presiden. Itu adalah amanah yang semua itu harus ditunaikan dengan baik. Karena Allah sendiri juga di ayat yang lain meminta kepada kita ketika mendapatkan amanah kita harus menunaikan dengan baik. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap amanah yang diberikan itu akan dimintai pertanggungjawaban di dunia dan di akhirat lebih-lebih. Nah, orang yang mampu menjaga ini dan menunaikan dengan baik, nanti di akhir ayat itu ulaika humul warisun alladzina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun. Ada satu lagi, apa itu? Yang terakhir, setelah orang mampu menjaga 5 kriteria tadi, walladzina hum lis-shalawatihim yuhafizun, yaitu orang-orang yang senantiasa mampu menjaga sholatnya. Jadi kalau yang pertama itu dia menjaga sholat dan sholatnya harus khusyuk. Kalau cuma sholat Allahu Akbar lalu masih gulatune garu-garu, kemudian setelah sholat nggak ada efek sosial, nggak ada efek zikirnya kepada Allah, nggak ada menjadikan dia semakin khusyuk, tapi semakin angkuh misalnya, sholatnya nggak khusyuk. Nah, yang kedua, sholat yang di belakang, orang yang senantiasa tidak meremehkan waktu sholat dan tidak meremehkan pekerjaan sholat itu sendiri. Di situ menggunakan bahasa jamak, walladzina bis-sholawatihim. Yang pertama kan sholat. Nah, yang terakhir bis-sholawatihim, sholat mereka termasuk di situ menurut para mufassir sholat fardu, jelas tidak boleh tinggalkan. Tapi juga sholat sunnah mereka mampu menjaga. Apa misalnya sholat tahajud, sholat duha, sholat hajat, sholat qobliyah, ba'diyah dan nawafil lainnya. Nah, orang-orang yang mampu menjaga ini semua, insya Allah janji Allah pasti akan diberikan. Ulaika humul warisun alladzina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun. Mereka lah para ahli jannatul firdaus yang akan hidup dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Amin. Allahumma amin.